Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 105. Amera menghilang. Andre itu kalau di kantor namanya dipanggil siapa? Tanya Nina. Andika bu, jawab Randi. Oh ya, namanya Andre Andika ya, ibu lupa. Tadi pagi suatu ibu kantor polisi sama karyawan yang tasnya hilang, ibu cari Andre. Tapi orang di kantor polisi nggak ada yang kenal dia, jelas Nina. Ibu kenapa nggak kasih tahu aku kalau ada urusan ke kantor polisi? Ucap Randi. Iya, ibu sengaja nggak kasih tahu Randi tentang masalah ibu di kantor polisi. Ibu tahu Randi pasti sibuk. Lagi pula ibu hanya menemani buat laporan kehilangan di kantor polisi. Nina tersenyum. Dia sengaja tidak memberitahu putranya karena Nina tahu bahwa Randi akan mencemaskan dirinya bila mengetahui hal ini. Tapi masalahnya sudah selesai kan bu? Tanya Randi. Iya, sudah selesai. Apa Andre jadi nikah? Nina memandang Randi. Ya jadilah bu, mana mungkin dia batal nikah. Orang calonnya itu sudah dipacarinya sejak SMA. Jelas Randi. Nggak nyangka ya ada orang yang seperti itu, dengan calon istri sejak masih SMA sampai sekarang, ucap Nina. Iya bu, katanya calon istrinya itu cinta pertama dan terakhirnya. Randi tersenyum. Siapa nama calon istrinya itu? Tanya Nina. Venisa, jawab Randi. Andre sudah mau nikah, Randi gimana? Tanya Nina. Gimana mau nikah bu? Urusan Pak Julian aja sampai sekarang nggak selesai. Randi memandang ibunya. Nina diam ketika mendengar jawaban putranya. Dirinya tahu bahwa Randi begitu sangat sibuk dengan urusan Julian dan juga pekerjaannya di kantor, sehingga Randi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pendekatan diri kepada wanita. Apalagi putranya memang begitu tidak pandai mendekati para gadis. Apa kasus Amera tidak dilanjutkan? Nina bertanya kepada putranya. Randi menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang belum ada kabar berita bu tentang Amera, jelas Randi. Ibu nggak habis pikir, bagaimana caranya Amera bisa menghilang begitu saja? Nina sang kasihan melihat putranya yang begitu amat kelelahan. Dengan munculnya kasus Amera, Randi semakin sibuk bahkan kurang istirahat. Entahlah bu, aku juga pusing. Kalau dia nggak juga ditemukan seperti ini, permasalahan ini nggak ada selesai-selesainya. Randi sudah mulai jenuh dan juga lelah dengan masalah Amera. Sebenarnya dia itu sembunyi di mana ya? Tanya Nina. Enggak tahu juga bu. Kalau seandainya aku jumpa dengan dia, aku ingin tarik itu telinga. Randi tertawa. Dirinya tidak ingin membuat ibunya merasa cemas dengan kondisinya. Meskipun saat ini dirinya dalam keadaan yang sangat lelah, namun dirinya mencoba menunjukkan kepada ibunya bahwa dirinya baik-baik saja. Kalau nanti kamu tarik itu telinga si Amera, ibu juga akan bantu menarik telinganya, biar tahu rasa dia, biar jangan nakal lagi jadi anak. Nina begitu sangat gemas ketika mengingat tingkah wanita yang saat ini menjadi topik utama bagi mereka. Kita tarik berdua nanti bu, biar dia kapok dan gak ngulang lagi kesalahan yang seperti ini. Nyusahin orang, Randi berkata dengan sangat kesal. Tapi kalau seandainya dia ada di depan kita, apa kita berani ya? Nina merasa takut ketika membayangkan dekat dengan Amera, wanita yang sudah terkenal karena kelakuannya. Randi tertawa mendengar ucapan ibunya. Bila ibu tidak berani, aku saja bu, ucapnya. Kalau nanti kamu tarik telinga si Amera, ibu bakalan sembunyi di belakang punggung Randi aja. Nina tersenyum. Hahaha, ide ibu bagus juga.
Randi tertawa lepas. Ibu beneran kesal lihat dia. Anak siapa sih dia? Tanya Nina. Mantan suami ibu, jawab Randi dengan bercanda. Nina diam dengan mengerutkan keningnya. Mantan suami ibu bagaimana? Tanya Nina yang tidak paham dengan ucapan putranya. Dia itu anaknya si Johan, jawab Randi. Jantung Nina berdegup dengan sangat hebatnya ketika putranya menyebut nama mantan suaminya. Randi tertawa memandang wajah ibunya. Masih cinta ya Bu? Randi dengan sengaja menggoda ibunya. Nina menggelengkan kepalanya. Nama ayahnya Johan, tapi yang pasti bukan Johan mantan ibulah. Nama Johan banyak Bu, jadi jangan dipikirkan hingga ke alam mimpi. Randi tersenyum menggoda ibunya. Nina begitu lega setelah mendengar ucapan putranya. Nama Johan bukan hanya satu nama mantan suaminya, dan Nina juga menyadari hal itu. Ibu gak bisa bayangin seperti apa perasaan keluarganya. Ibu kasihan lihat nasib keluarganya, jelas Nina. Aku juga gak bisa bayangin perasaan keluarga dia. Randi teringat wajah papa dan mama Amera ketika dirinya berjumpa di kantor polisi. Nina hanya diam saat mendengar ucapan putranya. Bu, aku ke kamar ya Bu, aku mau tidur. Aku juga membangun besok jam 3 untuk selesaikan materi untuk rapat besok, jelas Randi. Iya, tapi itu susunya dihabisin dulu. Nina memandang gelas yang berisi susu coklat milik putranya. Iya Bu, jawab Randi yang kemudian minum susu coklatnya. Setelah berbicara dengan ibunya, Randi masuk ke kamarnya. Seorang gadis cantik duduk di meja kasir di sebuah supermarket. Gadis itu sangat sibuk menghitung belanja-belanja pengunjung di supermarket tempat ia bekerja. Total belanjanya 157.500 Bu, ucap kasir cantik itu berbicara dengan sangat ramah kepada para pengunjung. Gadis yang terlihat semakin cantik itu tetap terlihat sangat cantik dengan memakai hijab dan juga kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Ini Mbak uangnya, ucap wanita membayar belanjaan tersebut. Ini ya Bu, kembaliannya. Terima kasih, ucap kasir cantik itu dengan tersenyum ramah. Gadis itu merasa sangat senang setelah menghitung belanja pelanggan terakhir di supermarket tempat ia bekerja. Sudah 3 bulan ia bekerja di supermarket. Selama ia bekerja di supermarket ini, terlihat supermarket semakin ramai oleh pengunjung. Gadis itu bernama Airin. Ia baru bekerja di swalayan hampir 3 bulan. Airin seorang gadis sederhana. Ia juga bekerja sangat rajin. Setelah pintu ditutup, Airin merapikan uang-uang yang ada di dalam laci dan juga mencocokkan dengan jumlah total yang ada di komputernya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia kemudian menyiapkan barangnya untuk pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari supermarket tempat ia bekerja. Airin, apa kamu mau pulang? Tanya seorang pria yang berstatus rekan kerjanya. Iya Bang Iwan, ucapnya sambil tersenyum. Mau abang anterin? Tanya pria tinggi yang berkulit sedikit gelap tersebut. Pria itu bekerja sebagai security di supermarket tersebut. Gak usah bang, aku bawa motor, ucap Airin yang menunjukkan kunci motornya. Ia tersenyum kepada pria tersebut. Tapi hati-hati ya, ucap pria itu sambil tersenyum. Airin naik ke atas motornya. Iya bang, makasih ya, ucapnya yang sudah duduk di jok motornya. Ia kemudian melambaikan tangannya dan mengendarai motor matic miliknya itu. Airin merhentikan motornya di depan sebuah rumah yang cukup sederhana. Ia membuka pintu rumahnya dan kemudian memasukkan motornya ke dalam rumah. Airin mengunci pintu rumahnya.